Dalam bab The Media terdiri atas beberapa chapter, salah satunya Cultural Studies. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Cultural Studies. Cultural Studies atau studi budaya merupakan perspektif teoritis yang berfokus bagaimana budaya memengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh kelompok dominan yang lebih kuat. Tidak seperti beberapa tradisi teoritis lain dalam buku ini, Cultural Studies tidak mengacu hanya pada satu doktrin tentang perilaku manusia. Bahkan Stuart Hall di tahun 1992 secara persuasif berpendapat bahwa studi budaya memiliki banyak wacana, memiliki sejumlah sejarah yang berbeda. Studi budaya meluas di luar media dan sering disebut sebagai studi audiens, menurut Angus, Jolie, Lewis, dan Sternberg di tahun 1989. Cultural Studies menekankan bahwa media membuat orang-orang yang berkuasa tetap memegang kendali, sementara orang-orang pinggiran atau orang-orang yang lebih bawah menyerap apa yang disajikan kepada mereka. Lisa dan John Petrillo mencontohkan kelompok yang terpinggirkan atau miskin yang telah terbawa oleh impian Amerika untuk memiliki rumah. Tentu saja para ahli teori budaya akan berargumen bahwa media dalam hal ini sponsor infomersial memanfaatkan pasangan yang mungkin tidak akan pernah cukup uang untuk memiliki rumah. Namun pesan yang media yang populer adalah bahwa itu mungkin. Yang dibutuhkan menurut pesannya adalah akal sehat dan uang yang banyak. Dalam hal ini, media mampu menjalankan fungsinya sebagai media. Selanjutnya, teori Marxis atau kekuatan untuk rakyat. Filsuf Karl Marx di tahun 1818 sampai 1883 mengidentifikasi bagaimana yang kuat atau kaum elit mengeksploitasi yang tidak berdaya atau kelas pekerja di tahun 1963. Dia percaya bahwa menjadi tidak berdaya dapat menyebabkan pengasingan atau kondisi psikologis di mana orang mulai merasa bahwa mereka memiliki sedikit kendali atas masa depan mereka. Namun bagi Marx, keterasingan paling merusak di bawah kapitalisme. Secara khusus, ketika orang kehilangan kendali atas alat produksi mereka sendiri, seperti yang terjadi dalam kapitalisme, dan harus menjual waktu mereka kepada majikan, mereka menjadi terasing. Kapitalisme menghasilkan masyarakat yang digerakkan oleh keuntungan, dan pekerja dalam masyarakat kapitalistik diukur dengan potensi tenaga kerja mereka. Perhatian utama Marx adalah memastikan bahwa beberapa tindakan revolusioner proletariat dilakukan untuk memutuskan rantai perbudakan dan akhirnya menumbangkan keterasingan di bawah masyarakat kapitalistik. Cultural Studies juga pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana kelompok elit seperti media menjalankan kekuasaan mereka atas kelompok bawahan. Teori ini berakar pada beberapa klaim mendasar tentang budaya dan kekuasaan. Budaya meresapi dan menyerap semua segi perilaku manusia, sedangkan orang adalah bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Studi budaya membutuhkan interpretasi yang berbeda dari istilah ini. Sebuah interpretasi yang menekankan esensi dari sebuah teori. Berbagai norma, cara berpikir, nilai, suatu bentuk pemahaman dalam masyarakat yang membantu orang untuk menafsirkan realitas mereka adalah bagian dari ideologi budaya. Sebagian besar, praktik dan institusi budaya meresapi ideologi kita. Kita tidak bisa lepas dari realitas budaya untuk tidak melakukan apa-apa sebagai komunitas global. Selanjutnya, cultivation analysis. Analisis kultivasi adalah teori yang memprediksi dan menjelaskan pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan jangka panjang tentang dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan media. Garis pemikiran Gardner dalam cultivation analysis menunjukkan bahwa komunikasi massa, khususnya televisi, memupuk keyakinan tertentu tentang realitas yang dianut bersama oleh konsumen komunikasi massa. Pada tahun 1970-an, pandangan Gardner bahwa pesan media mengubah gagasan tradisional tentang waktu, ruang, dan pengelompokan sosial. Analisis budidaya sebagai tanggapan atas keyakinan tentang efek batas media yang dominan pada saat itu. Developing Cultivation Analysis. Gardner pertama kali menggunakan istilah penanaman pada tahun 1969. Namun, analisis kultivasi sebagai teori yang terpisah dan kuat tidak muncul selama beberapa tahun. Ini berkembang dari waktu ke waktu melalui serangkaian
langkah-langkah metodologis dan teoritis oleh Gardner dan rekan-rekannya, dan dengan demikian mencerminkan perkembangan itu. Selama tahun 1960-an, minat terhadap efek media, terutama efek televisi, sangat tinggi. Pemerintah federal prihatin tentang pengaruh media pada masyarakat, khususnya kemungkinan kontribusi media terhadap tingkat kekerasan di kalangan anak muda. Pada tahun 1967, Presiden Lyndon Johnson memerintahkan pembentukan Komite Nasional untuk Penyebab dan Pencegahan Kekerasan. Ini diikuti pada tahun 1972 oleh Komite Penasihat Ilmiah Surgeon General untuk Televisi dan Perilaku Sosial. Kedua kelompok meneliti media, terutama televisi, dan dampak perilaku agresif dan kekerasan. Gardner, seorang sosiolog yang disegani terlibat dalam kedua proyek tersebut. Gardner dan rekan-rekannya terus menyempurnakan indeks untuk mengatasi keluhan dari pengkritiknya. Dan penghitungan tahunan mereka menunjukkan bahwa pelanggaran muncul di televisi pada tingkat yang tak tertandingi di dunia nyata. Assumption of Cultivation Analysis untuk memperkuat posisi bahwa realitas mediasi memaksa untuk memproses realitas sosial sendiri. Analisis budaya membuat beberapa asumsi. Karena ini masih merupakan teori berbasis televisi. Ketiga teori ini berbicara tentang hubungan antara media ini dan budaya. Televisi pada dasarnya secara fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Kedua, televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan antar masyarakat. Dan yang terakhir, pengaruh televisi terbatas. Asumsi pertama, analisis budidaya menggarisbawahi keunikan televisi. Televisi menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dan dapat menunjukkan kesamaan yang mereka miliki. Dan televisi adalah pendongeng utama budaya yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kelompok yang berbeda. Asumsi kedua menyangkut pengaruh televisi. Gardner dan Gross 1972 mengamati bahwa kesadaran yang dikembangkan oleh TV bukanlah sikap dan pendapat khusus, tetapi asumsi yang lebih mendasar tentang kebenaran kehidupan dan kriteria penilaian untuk menarik kesimpulan. Asumsi ketiga dari analisis budidaya adalah pengaruh televisi terbatas. Angka ini mungkin sangat aneh karena televisi sangat populer, namun kontribusinya nol. Televisi yang dapat diamati, diukur, dan independen terhadap budaya relatif kecil. Ini mungkin terdengar seperti penegasan kembali tentang pemikiran efek minimal. Tetapi Gardner menggunakan analogi zaman es untuk menghindari analisis budidaya dari efek terbatas. Process and Product of Cultivation Analysis. Analisis kultivasi telah diterapkan pada berbagai macam masalah efek, serta situasi yang berbeda di mana pemirsa televisi menemukan diri mereka sendiri. Dalam melakukannya, para peneliti telah mengembangkan proses dan produk spesifik yang terkait dengan teori tersebut. The Four-Step Process. Langkah pertama, analisis sistem pesan adalah menganalisis konten acara TV secara detail untuk menghasilkan representasi tema, nilai, gambar, dan representasi yang paling konsisten dan dapat diulang. Langkah kedua, membentuk pertanyaan tentang realitas sosial audiens, melibatkan pengembangan pertanyaan tentang pemahaman orang tentang kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya langkah ketiga, survei pemirsa menanyakan. Langkah kedua diajukan kepada anggota dan peneliti menanyakan kepada pemirsa. Ini tentang konsumsi televisi mereka. Langkah terakhir atau langkah keempat adalah membandingkan realitas sosial pemirsa ringan dan pemirsa berat. Bagi Gardner, ada perbedaan kultivasi antara orang ringan dan orang berat.
dan persepsi tentang kekerasan. Mainstreaming and resonance. Bagaimana televisi berkontribusi pada persepsi pemirsa tentang realitas sosial? Proses budidaya terjadi dalam dua cara, salah satunya pengarus utamaan. Pengarus utamaan terjadi ketika, khususnya untuk khalayak besar, simbol-simbol televisi mendominasi sumber informasi dan gagasan lain tentang dunia. Khalayak berat cenderung percaya fakta arus pertama bahwa dunia adalah tempat yang lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Cara kedua, kultivasi berproses adalah melalui resonansi. Resonansi terjadi ketika hal di TV realitas cocok dengan realitas sehari-hari pemirsa. Dengan kata lain, realitas eksternal objektif orang bergema dengan realitas televisi. Beberapa penduduk kota misalnya dapat melihat dunia televisi yang penuh kekerasan bergema di lingkungan mereka yang memburuk, seperti yang dicatat oleh Gerbner 1998. Ini memberikan pesan dosis penonton mungkin sebenarnya sesuai dengan realitas objektif mereka, tetapi efeknya yang mungkin adalah mencegah pembentukan realitas sosial yang lebih optimis. Kultivasi, baik sebagai pengarus utamaan atau sebagai resonansi, memberikan pengaruh pada dua tingkat. Efek pertama mengacu pada fakta-fakta seperti jumlah karyawan pria yang terlibat dalam penerapan hukum atau tingkat pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Efek kedua mengacu pada asumsi tentang isu dan asumsi yang lebih besar atau umum yang dibuat oleh tentang lingkungan mereka. The Man World Index atau indeks dunia rata-rata. Produk analisis budidaya adalah indeks dunia rata-rata yang terdiri dari serangkaian 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, kebanyakan orang hanya melihat diri mereka sendiri. Kedua, Anda tidak bisa terlalu berhati-hati dalam berurusan dengan orang. Dan yang terakhir, kebanyakan orang akan memanfaatkan Anda jika mereka mendapatkan kesempatan. Gerbner dan rekan-rekannya tahun 1980 mendemonstrasikan pengaruh Mean. Indeks dunia mereka dalam satu studi menemukan bahwa pemirsa kelas berat lebih cenderung melihat dunia sebagai tempat yang kejam daripada pengamat ringan. Pemirsa yang lebih berpendidikan dan kaya sering melihat dunia lebih kejam daripada yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Cultivation Analysis Critical Theory atau analisis kultivasi sebagai teori kritis. Analisis budaya sebagai teori kritis mengkaji institusi sosial atau televisi yang penting dalam menggunakan fungsi naratif untuk tujuan selain kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 1996, Gerbner membantu mendirikan gerakan lingkungan budaya di seluruh dunia untuk membantu orang-orang dalam perjuangan mereka melawan industri media yang kuat. Lebih jauh lagi, analisis budaya memiliki karakteristik yang sama dengan teori kritis lainnya, bersifat politis, yaitu dengan menerima asumsinya, para pendukungnya harus berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang memperbaiki situasi. Teori uses and gratification merupakan salah satu teori yang paling terkenal di antara teori lainnya pada bidang komunikasi massa. Teori uses and gratification merupakan perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi yang dikemukakan oleh Maslow pada 1970. Dalam teori kebutuhan dan motivasi, Abraham Maslow mengemukakan bahwa orang secara aktif berusaha untuk memenuhi hierarki kebutuhan. Setelah mereka mencapai tujuan yang mereka cari pada satu tingkat hierarki, mereka dapat berpindah ke tingkat berikutnya. Di dalam teori uses and gratification, orang aktif dalam memilih dan menggunakan media tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menekankan pada posisi efek terbatas, teori ini memandang media memiliki efek terbatas karena pengguna dapat melakukan pilihan dan kontrol. Orang-orang sadar diri dan mereka mampu memahami dan mengartikulasikan alasan mereka menggunakan media. Mereka melihat media sebagai salah satu cara untuk memuaskan kebutuhan yang mereka miliki.
Teori uses and gratification memberikan kerangka kerja untuk memahami kapan dan bagaimana konsumen media individu menjadi lebih atau kurang aktif dan konsekuensi dari keterlibatan yang meningkat atau menurun. Banyak asumsi UGT diartikulasikan dengan jelas oleh para pendiri pendekatan, seperti Katz, Blumer, dan Gurvitch pada 1974. Mereka berpendapat bahwa ada 5 asumsi dasar teori uses and gratification. Yang pertama, audiens aktif dalam menggunakan medianya yang mana berorientasi pada tujuan. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan pemuasan kebutuhan dengan pilihan media tertentu terletak pada anggota audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber lain untuk kepuasan kebutuhan. Yang keempat, orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup tentang penggunaan, minat, dan motif media mereka untuk dapat memberikan gambaran yang akurat tentang penggunaan itu kepada para peneliti. Yang kelima, penilaian nilai konten media hanya dapat dinilai oleh khalayak. Spiral of Silence Theory adalah salah satu bagian dari teori komunikasi massa. Dan secara bahasa, spiral berarti lingkaran atau perputaran, dan silent berarti diam atau sunyi. Teori Spiral of Silence, atau yang biasa dikenal dengan teori spiral keheningan, merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas. Teori ini membahas awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Teori ini juga dikemukakan oleh Elizabeth Dolnoman, yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis Naja Dharma. Pada dasarnya, teori ini tergantung dari sebuah pendapat yang diharapkan oleh masyarakat, serta pendapat yang dipikirkan masyarakat. Ungkapan spiral keheningan ini sebenarnya merujuk kepada bagaimana orang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa bahwa pandangan mereka berada dalam minoritas. Teori Spiral of Silence membangkitkan gagasan tersebut berdasarkan 3 asumsi dasar dan interpretasi opini. Yang pertama, bahwa orang mengklaim memiliki kekuasaan atas opini yang menyimpang dan tidak mau mengoreksi opini. Ancaman isolasi mereka sendiri, seperti keheningan. Spiral keheningan disebabkan oleh perasaan takut atau terisolasi dari lingkungan yang berbeda. Teori ini juga tidak hanya tentang bergabung atau memihak pada kemenangan, tetapi juga tentang mencoba menghindari situasi kelompok sosial yang terisolasi. Yang kedua, bahwa kekhawatiran isolasi memaksa individu untuk terus mengukur lingkungan opini. Teori Spiral of Silence ini berpandang bahwa setiap orang selalu bertindak sebagai hakim lingkungan opini publik, bahwa setiap orang tahu pendapat atau pandangan mana yang populer dan mana yang tidak diterima secara luas. Ini dikenal dengan terminologi semi-statistik, yaitu perasaan yang agak meyakinkan dalam diri seseorang bahwa pendapat atau sudut pandang tertentu adalah didukung atau paling diterima, bahkan jika tidak terbukti secara ilmiah, mendukung atau menyangkal suatu pendapat. Yang ketiga, berpendapat bahwa opini publik akan mempengaruhi opini perilaku publik. Dolnoman percaya bahwa orang tidak suka membahas topik yang tidak didukung mayoritas. Teori ini juga menunjukkan sifat keengganan terhadap argumen atau penghindaran argumen, kecuali dipaksakan. Orang umumnya tidak suka menyuarakan pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan banyak pendapat. Namun, pusaran keheningan menjadi faktor yang cukup dominan dalam menentukan apakah seseorang ingin mengungkapkan pikirannya. Dan menurut sebagian orang, pusaran keheningan ini memiliki dampak yang signifikan. Opini publik adalah inti dari teori Spiral of Silence ini. Dolnoman juga berpendapat bahwa interpretasi opini publik sekali salah. Faktanya, meskipun ia telah mengidentifikasi lebih
dari 50 definisi istilah sejak teori itu dikembangkan, tidak satu pun dari mereka memenuhi persyaratannya. Neil Norman membagi opini publik menjadi dua istilah, opini publik dan publik. Dia melihat 3 makna masa. Pertama, istilah tersebut memiliki hubungan hukum. Publik berarti terbuka untuk semuanya, misalnya ruang publik. Kedua, publik berfokus pada konsep-konsep yang berkaitan dengan isu atau seperti yang tanggung jawab gitu, publik jurnalis. Yang ketiga, publik merepresentasikan aspek psikososial manusia. Artinya, orang-orang hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tetapi juga tentang hubungan mereka dengan orang lain. Neil Norman juga percaya bahwa struktur masyarakat bergantung pada orang-orang yang secara bersama menentukan dan mendukung seperangkat nilai. Dan opini publiklah yang menentukan apakah nilai-nilai ini diyakini secara sama di seluruh populasi. Ketika orang sepakat mengenai seperangkat nilai bersama, maka ketakutan akan isolasi akan berkurang. Dan sebaliknya, jika terdapat perbedaan nilai, ketakutan akan isolasi itu muncul. Pada dasarnya, opini publik mengacu pada sentimen kolektif orang banyak tentang topik tertentu. Terlalu sering media menentukan topik apa yang diminati orang, dan media sering membuat topik kontroversial. Neil Norman menunjukkan bahwa opini publik dapat dipengaruhi oleh siapa yang mengakui atau menolak pandangan kita. Secara keseluruhan, ketika orang melihat ke media untuk citra dan persepsi publik, mereka cenderung menerima apapun kecuali representasi lokal. Secara teori, sering terjadi iklim ganda, yaitu iklim yang dirahasiakan langsung oleh publik dan iklim yang diberitakan oleh media. Adapun kelompok inti bahwa hardcore di akhir spiral bersedia untuk mengatakannya. Neil Norman menunjukkan pada karya psikolog sosial Gary Sulman untuk lebih memahami masalah inti ini. Sulman berpendapat bahwa jika pendapat mayoritas menjadi cukup besar, kekuatan suara mayoritas berkurang karena tidak ada pendapat lain. Dalam suasana seperti itu, hardcore dapat mengubah pendapat mayoritas. Neil Norman menyimpulkan bahwa pada akhir spiral of silence, mengabaikan ancaman isolasi, hardcore adalah minoritas. Selanjutnya adalah media ekologi teori. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini patut dijadikan pelajaran dan refleksi dari fenomena yang ada di masyarakat terkait dampak penggunaan media. Publik perlu memahami bahwa mereka tidak boleh menerima semua informasi yang disajikan oleh media, tetapi hanya percaya pada kebenaran tentang fakta atau peristiwa yang disajikan oleh media. Studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu tentang kasus hacker Bjorka pakai Unair, data bocor timbul kerugian besar. Baru-baru ini Indonesia dihadapkan pada seorang hacker Bjorka yang mengaku telah membocorkan miliaran data penduduk. Tak main-main, hacker Bjorka telah membocorkan data para pejabat tinggi pemerintahan dan mengubarnya di media sosial atau medsos. Pemerintah memberikan peringatan pada masyarakat bahwa data itu penting dan dapat menimbulkan kerugian jika tersebar luas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat lantaran tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih minim atau di bawah rata-rata. Suko berpesan dengan tegas, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menentukan apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk diunggah di internet. Dalam unggahan TikTok Bjorka, di akunnya mengaku bahwa ia berasal dari Polandia. Dalam unggahannya di akun TikTok Bjorka menuliskan pesan, jangan salahkan dirinya jika data bocor.
Diketahui beberapa data milik lembaga negara termasuk Kominfo berhasil dibobol oleh akun anonim Bjorka. Beberapa data yang berhasil dibobol diantaranya data konsumen IndiHome, data BIN, kepolisian, 1,3 miliar data pengguna kartu telepon dan pribadi Menkominfo, serta data komunikasi Jokowi dengan BIN atau Badan Intelijen Negara. Bahkan, Bjorka membongkar data My Pertamina. Pemerhati media sosial sekaligus pendiri Drone Empirit Ismail Fahmi mengatakan masyarakat tidak menyadari bahaya akibat kebocoran data yang dilakukan oleh peretas atau hacker beridentitas Bjorka. Masyarakat sudah terlanjur tidak sadar bahwa mereka dalam bahaya. Harus dikasih tahu masyarakat dalam bahaya, kata Fahmi dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada Senin 12 September tahun 2022. Fahmi memaparkan dari hasil analisis melalui Drone Empirit tentang percakapan netizen terkait Bjorka. Sebagian besar netizen justru menyanjung dan menjadikan Bjorka sebagai pahlawan. Menurut Fahmi, masyarakat seharusnya mendesak pemerintah bersihkan tegas untuk menangkap peretas seperti Bjorka yang membocorkan data publik dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Selanjutnya keterkaitan studi budaya dengan kasus yang kita ambil yaitu kasus Bjorka. Dalam studi kultural sudah dijelaskan bahwa pemegang kendali terkuat dalam media adalah orang-orang yang berkuasa, dan orang-orang pinggiran atau yang kurang berkuasa hanya bisa menyerap apa yang telah disajikan oleh orang yang berkuasa. Terlihat dalam studi kasus yang sudah dijelaskan di mana Bjorka berusaha membobol data negara yang menyebabkan kerugian besar. Apalagi untuk kita khususnya yang bisa dibilang hanya orang awam. Hal tersebut sangat berkaitan dengan studi kultural yang menekankan bahwa media membuat orang-orang yang berkuasa semakin berkuasa dan memegang kendali penuh. Kaitan studi kasus terhadap cultivation analysis. Dalam cultivation analysis menjelaskan bahwa terdapat efek panjang dari media kepada khalayak, sehingga mereka mempercayai kehidupan realitas sama dengan apa yang disampaikan di media. Informasi atau pesan yang disampaikan secara terus-menerus akan membentuk persepsi baik positif atau negatif tergantung dari persepsi khalayak. Terlihat dalam studi kasus yang kelompok kami jelaskan, Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa pandangan sentimen masyarakat dengan peretas atau hacker cenderung positif. Menurut pandangannya, karena masyarakat sudah sering kecewa dan tidak percaya lagi kepada pemerintahan, seolah itu menjadi tamparan untuk pemerintah agar lebih meningkatkan keamanan data. Hal tersebut berkaitan dengan teori kultivasi karena tanpa sadar masyarakat dapat berpengaruh dengan sendirinya setelah melihat pemberitaan hacker Bjorka yang mana itu adalah efek media kepada khalayak. Keterkaitan studi kasus terhadap teori uses and gratification. Dalam teori uses and gratification, media memiliki pengaruh bagi penggunanya. Teori ini juga menekankan bahwa pengguna media memiliki peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Terlihat dalam studi kasus di atas, ramainya pemberitaan di media sosial terkait kasus hacker Bjorka menyebabkan masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk mengikuti pemberitaan yang ada. Hal tersebut terkait dengan teori uses and gratification, yang mana menyebabkan masyarakat menjadi aktif dalam memilih dan menggunakan media seperti mencari tahu informasi terkait pemberitaan hacker Bjorka di beberapa portal media demi memenuhi kepuasan pengguna. Kelompok kami mengambil kasus Bjorka yang ramai diperbincangkan sekarang. Dalam Spiral of Silence, pentingnya untuk menunjukkan bahwa tanpa dukungan orang lain untuk sudut pandang yang berbeda, orang akan menyelaraskan dengan sudut pandang yang diberikan oleh media.
Terlihat dalam kasus di atas, ramainya kasus hacker Bjorka membuat publik penasaran terkait timbulnya hacker Bjorka ini. Kasus yang dimana Bjorka telah membocorkan data-data rahasia negara. Kaum mayoritas beropini kalau Bjorka benar-benar membocorkan data rahasia itu, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini, opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas hingga muncul pendapat publik bahwa Bjorka benar-benar membocorkan data-data rahasia itu, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya. Dan opini kaum mayoritaslah yang diterima masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan teori spiral of silence, yang mana membentuk banyaknya opini publik yang berbeda-beda pada pemberitaan ini. Keterkaitan studi kasus dengan media ekologi teori. Masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuan untuk menghadapi teknologi tersebut, serta media sebagai sesuatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, menilai media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita atas dunia.